Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun Saudara berada, Shabbat Shalom. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach. Hari ini kita bersuka cita untuk dapat bersama-sama beribadah secara virtual, dan kami percaya bahwa ini akan mendorong iman kita supaya setiap saat kita selalu disegarkan, di-refresh oleh firman Tuhan, oleh puji-pujian, oleh doa kepada Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membahas belajar parasat Vayislach. Artinya dia mengirim, Kejadian 32 sampai 36. Tapi mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia kepada kami sekalian. Dan kami bersyukur pada pagi ini Tuhan kembali memberkati kami dengan kasih setiamu, dan juga Engkau memberkati kami dengan hari Syabat ya Tuhan, supaya kami pada hari ini kami boleh berhenti dari hal yang lain, supaya kami boleh mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, berdoa, dan juga untuk mendengar pengajaran-Mu. Kami mohon Bapa Engkau mengurapi pemberitaan firman Tuhan, mengurapi pembelajaran firman Tuhan, pembelajaran Torah, supaya segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam firman-Mu ya Bapa boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, menjadi bagian dari roh kami, sehingga kami boleh terus berjalan dalam kebenaran Tuhan dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dan diberkati oleh segala perintah-Mu yang kami taati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan, dan kami mohon tutup bungkus kami sekalian dengan kuasa darah Mesias Yeshua ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, saya barangkali perlu juga mengucapkan berkat pembelajaran Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kirchanu b'misvotav vetzifanu la'atzok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau, junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami oleh perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita sebelum masuk ya, kita akan ucapkan ikrar persekutuan kita bersama-sama. Saudara yang ada di gereja boleh bangkit berdiri ya, seperti biasa kita lakukan. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti cara yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi, yaitu kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, kita akan lihat parasat Vayislach, Kejadian 32 ayat 4 sampai 36 ayat 43. Saya beri judul ini, yang dipilihnya, diubahnya. Jadi kalau Tuhan memanggil dan kemudian Dia memilih kita, maka kita yang dipilih atau siapapun yang dipilih itu akan diubah oleh Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa setelah saudara dan saya dipilih lalu tidak pernah diubah apa-apa. Jadi kalau kita dipilih Tuhan, kita selalu harus siap diubah Tuhan. Kita lihat Abraham diubah. Diubah dengan apa? Dengan pencobaan 10 kali. Dalam hidupnya dia mengalami pencobaan besar 10 kali. Sehingga dia disebut bapa orang beriman. Ishak diubah saat ia mau dikorbankan. Itu satu perjuangan besar bahwa dia memberikan dirinya untuk dibunuh oleh bapaknya. Itu dahsyat ya, itu mengubah segala pola pikir. Dan Yakov dia diubah saat dia bergumul dengan utusan Tuhan yang ada di dalam parasat ini. Dan kita sama-sama akan lihat, kita pelajari
bagaimana itu dia melakukan hal itu. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mengubah orang yang dipilihnya. Dan kita yang dipilihnya harus siap selalu berubah. Saya ingin katakan bahwa kita yang dipilihnya harus siap selalu berubah. Jangan merasa bahwa saya sudah diubah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Lalu sekarang saya sudah tidak bisa berubah lagi. Tidak benar. Kita selalu diubah. Kalau kita memang dipilih Tuhan, kita akan diubah terus sampai menjadi serupa dengan Yeshua HaMashiach. Ya, dan ini merupakan sesuatu hal yang kita bisa lihat di dalam parasa ini. Saya membaca, tadi sudah dibaca oleh Sharon, ya, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, dan yang juga dipimpin oleh Pak Sinambela sebagai penanggung jawab, begitu kira-kira demikian ya. Kita baca Kejadian 32 ayat 3 sampai 5. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya di tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing yang diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu. Sebentar, ini ada. Aku telah mempunyai lembu, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Ya, saudara, kita lihat dia mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kakaknya, ya, yang dia tinggalkan sudah 20 tahun. Dia pergi 20 tahun. Jadi bagian ini bagian yang pertama adalah Yakub kembali ke tanah perjanjian. Jadi setelah 20 tahun dia ada di Padan Aram, maka Tuhan memerintahkan Daud untuk kembali ke Kanaan. Karena memang tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian itu diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya. Jadi kalaupun dia pergi meninggalkan Kanaan karena diancam oleh kakaknya ingin dibunuh, maka itu bukan rencana Tuhan yang sempurna untuk Yakub. Rencana yang sempurna adalah dia tinggal di tanah perjanjian. Karena itu Tuhan perintahkan dia kembali ke tanah perjanjian. Dan waktu Yakub kembali ke tanah Kanaan, ke tanah yang dijanjikan kepada bapaknya Abraham dan Ishak, maka dia harus melalui daerah yang disebut dengan Seir. Dan daerah Seir itu adalah daerah yang diduduki oleh Esau. Jadi daerah Seir ini adalah daerah yang disebut juga Edom, ya, tempat Esau tinggal. Dan ini membuat Yakub menjadi khawatir karena dia lari dari Kanaan justru untuk menghindari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh kakaknya. Sekarang 20 tahun kemudian dia harus kembali dan harus berjumpa. Dan ini menimbulkan kekhawatiran. Dan karena itu dia harus berpikir keras. Bagaimana caranya bertemu secara damai dengan orang yang masih menyimpan kemarahan kepada dia. Nah, ini satu masalah, saudara. Ini masalah besar. Dan masalahnya bukan saja marah, tetapi bisa membunuh. Apalagi setelah orang tua yaitu Ishak dan Rivka, ya, itu sudah tidak ada. Nah, ini sesuatu pergumulan besar dalam kehidupannya. Ya, kita juga sering menghadapi pergumulan besar dalam kehidupan. Nah, ini kita lihat bagaimana Yakub menyikapi ini. Nah, ketika dia mau pergi keluar dari tanah Kanaan, pergi ke Padan Aram, maka Ribka ibunya berpesan kepada Yakub
untuk tinggal terus di Padan Aram, dan nanti ya kalau amarahnya sudah reda, amarah Esau sudah mereda, maka dan dia mulai lupa, maka engkau boleh pulang. Nanti aku akan kasih pesan, katanya begitu ya. Itu dalam Kejadian 27 ayat 44-45, aku akan kasih pesan kalau amarahnya sudah reda. Tetapi saudara, amarah Esau tidak pernah reda. Dan pesan Ribka tidak pernah sampai. 20 tahun sudah dilewati sampai Tuhan sendiri harus berbicara kepada Yakub. Tuhan berbicara pada Yakub untuk kembali ke tanah perjanjian. Dan saat itu dia sudah mempunyai 4 istri. Ya, sebenarnya dia tidak mau beristri 4. Ya, ini angka 4 ini ya, itu juga ada di kitab lain, artinya 4. Tapi Yakub tidak pernah ingin jadi punya 4. Yakub dipesan oleh orang tuanya untuk mendapatkan 1 orang istri. Jelas sekali di dalam bahasa Ibrani itu 1 istri itu pakai jumlahnya itu singular. Jadi bapak ibunya memerintahkan dia pergi ke rumah ke rumah keluarga ibunya itu untuk mendapatkan seorang istri. Tapi kemudian dia kita bilang itu semacam dikerjain begitu ya oleh mertuanya, sehingga dia menikah dengan kakaknya, kemudian juga pada dia cinta sama adiknya. Menurut adat istiadat jangan begitu katanya, jadi harus diambil dua-duanya. Lalu kemudian masing-masing itu dengan adat yang terjadi pada waktu itu, ya pada waktu itu adatnya begitu bahwa seorang istri dapat memberikan budaknya atau ya budaknya begitu ya untuk juga dinikahi oleh suaminya. Itu adat zaman dulu ya, jadi nggak bisa dipakai untuk zaman sekarang. Nah jadi akhirnya jumlahnya 4. Jadi 4 itu ya adalah bukan by intention, bukan maksudnya begitu. Tapi terjadinya demikian dengan semua situasi. Tapi memang kita bisa lihat bahwa itu juga semua anak-anak itu kemudian menjadi bangsa Israel. Nah, jadi dia kembali dan dengan segala pergumulannya dia harus kembali kepada tanah yang Tuhan janjikan. Nah, waktu kita melihat ini ya, sampai kita membaca ini bahwa Yakub dari pengasingannya selama 20 tahun dia waktu yang lama dia harus kembali ke tanah perjanjian, maka ini merupakan satu gambaran. Merupakan satu gambaran bahwa Tuhan itu di akhir zaman juga akan mengumpulkan orang-orang buangan Israel kembali ke tanah mereka. Jadi kalau saudara lihat, membaca ini ya, kita membaca kitab Torah, maka kitab Torah itu bisa dibaca dari berbagai level, berbagai lapis tafsir. Kita bisa membaca sebagai literal, itu adalah Yakub dan anak-anaknya, istri dan anaknya semuanya ingin kembali ke tanah perjanjian. Oke, itu literal. Tapi kemudian waktu kita lihat bahwa Yakub dalam pengasingannya dia kemudian mau kembali ke tanah perjanjian, maka itu kita bisa lihat juga bahwa Yakub itu adalah Israel, adalah bangsa Israel. Namanya memang Israel, kemudian jadi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel saat ini juga tersebar di mana-mana. Oh, kalau begitu Tuhan juga ingin membawa mereka kembali. Nah, waktu kita membaca dengan cara itu sudah merupakan satu bentuk tafsir ya, dan itu adalah level 3 dalam tafsir pemahaman pembacaan kitab suci oleh orang Yahudi. Itu ada 4 level pembacaan. Yang pertama adalah pesyat, kemudian remes itu isyarat, pesyat itu literal, kemudian remes itu isyarat, kemudian dras itu kiasan, dan sod itu rahasia. Nah, kalau kita lihat ini sebagai bentuk profetik untuk ke depannya, bahwa
bangsa Israel juga yang tersebar di seluruh dunia akan dibawa kembali ke tanah Israel oleh Tuhan di akhir zaman, maka itu waktu kita baca ini lalu kita berpikir ke sana dan merasa bahwa ini adalah nubuat untuk kejadian di akhir zaman, maka itu kita sudah memakai level 3 dalam pemahaman tafsir orang Yahudi waktu membaca Alkitab, ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kenapa saya mesti sampaikan ini, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa membaca Torah dalam level yang berbeda. Semuanya kita baca. Jadi kalau saudara kita membaca Torah, ya, itu hanya dengan literal saja, itu baik, tetapi itu belum lengkap. Mengapa saya mesti sampaikan ini? Karena ada banyak sekarang di medsos itu menafsir Torah secara sangat literal, dan dengan cara menafsir secara literal itu lalu dia menghantam, membuang semua tafsir yang dia lain. Apakah itu remes atau itu dras, ya, dan khususnya ditujukan untuk memblokir Yeshua HaMashiach dari Torah. Dan kalau saya mengatakan begini, saudara tahu kelompok mana itu yang melakukan itu? Kelompok anti misionaris. Saya mesti sampaikan ini karena sekarang akhir zaman, ya, di akhir zaman itu ada banyak penyesatan. Dan sekarang itu terlalu mudah karena teknologinya memang memungkinkan semua ada di HP saudara. Jadi saya mesti sampaikan bahwa ada level-level pembacaan Torah. Nah, itu lalu mempunyai makna profetik. Bahwa kembalinya Yakub dari pengasingan itu merupakan satu bisa menjadi satu gambaran profetik bahwa Tuhan akan mengumpulkan orang-orang Israel kembali ke tanah perjanjian di akhir zaman. Jadi kembalinya Yakub melambangkan pengumpulan besar kembalinya orang Yahudi dari seluruh dunia ke tanah perjanjian. Nah, sekarang kita coba lihat kembali ke kisah kembalinya Yakub, ya, Kejadian 32 ayat 3. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu, Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Ayat 5, aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal itu kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Jadi Yakub itu dia mengirim utusan lebih dulu untuk memberitahu kepada Esau bahwa dia pulang, ya, mau pulang ke tanah perjanjian, dan dia mengatakan bahwa Yakub itu utusan itu diminta untuk mengatakan bahwa tuannya yaitu Yakub itu sudah tinggal 20 tahun dan dia akan kembali dan dia akan membawa hadiah pemberian kepada Esau, yaitu lembu, keledai, dan kawanan domba, hamba laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga merupakan satu bentuk dilihat oleh orang-orang bijak Israel. Sage ini adalah satu bentuk petunjuk tentang penebusan akhir. Nah, ini saya mau sampaikan ini supaya bisa melihat bahwa Torah bisa dibaca, ya, dengan berbagai segi, dari berbagai angle, bisa dilihat dari berbagai angle. Dan dengan cara ini maka Torah tidak pernah tidak relevan. Dia selalu relevan, dibaca berapa kali pun dia akan selalu mempunyai sisi-sisi yang belum pernah kita tahu. Dan saya mau tunjukkan ini. Jadi para sage Israel melihat apa yang dibawa oleh Yakub untuk Esau, yaitu hadiah yang diberikan kepada Esau, itu bersifat atau memberikan petunjuk akan penebusan akhir. Jadi menurut Midrash, lembu itu mengacu kepada Mesias anak Yosef. Jadi penebusan akhir itu akan melibatkan Mesias anak Yosef.
yang diurapi untuk berperang. Katanya begitu ya. Ini pemahaman Midrash Rabbini. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Mose tentang suku Yosef, sebagai anak sulung dari lembunya, keagungannya adalah miliknya dan tanduknya adalah tanduk dari lembu liar. Dengan mereka ia mendorong orang-orang sekaligus sampai ke ujung bumi. Ulangan 33 ayat 17. Ini dalam Midrash ditulis demikian. Ini artinya bahwa lembu itu merupakan gambaran dari Mesias anak Yosef. Penebusan akhir akan melibatkan Mesias anak Yosef. Tetapi di sini dia katakan bahwa dia itu diurapi untuk berperang. Ya, untuk berperang. Nah, diurapi untuk berperang. Lalu jadi kita lihat di sini pemahaman Mesias ben Yosef dalam lingkungan orang Yahudi itu adalah dia akan berperang, dan menurut ya dikisahkan begitu ya, menurut pendapat, ada satu pendapat bahwa dia akan berperang di perang Gog dan Magog dan dia terbunuh di sana. Dan kemudian setelah itu datanglah Mesias ben David. Dan ben David ini yang akan membuat dia bangkit, katanya begitu ya. Itu tentunya satu pendapat, karena di dalam lingkungan Judaism tidak ada halakah tentang Mesias ben Yosef. Tidak ada halakah tentang Mesias ben Yosef di dalam Judaism. Kalaupun ada pendapat-pendapat, saudara bisa dengar itu di YouTube atau di medsos, maka itu adalah pendapat pribadi, bukan satu kesepakatan. Tetapi yang ada adalah juga, kalau mau dikatakan di mana halakah untuk Mesias, yang ada adalah Mesias ben David. Itu ada halakahnya, dia akan jadi raja, dia akan mengumpulkan seluruh Israel, dan semua bangsa akan takluk kepadanya, dan dia akan membangun bait suci. Itu semua itu halakah, jadi sudah disepakati. Tetapi untuk Mesias ben Yosef tidak ada, sehingga apapun yang dikatakan di medsos tentang Mesias ben Yosef itu adalah pendapat pribadi. Nah, kita bersyukur kalau kita sebagai orang percaya pada Yesus, kita mempunyai Injil. Injil ini adalah sumber dari kehidupan Mesias ben Yosef. Dia mati bukan dalam peperangan Gog Magog, tapi dia mati di kayu salib. Dan ini otentik, ini historical, dan kita memakai sumber Mesias ben Yosef dari Injil. Jadi Injil itu adalah buku Yahudi, kitab Yahudi. Dan saya ingin selalu mengatakan bahwa walaupun itu ada manuskrip yang tua itu ada di dalam bahasa Yunani, tidak berarti ini miliknya orang Yunani. Orang yang menulis semuanya Yahudi, tetapi itu ditulis bisa dalam bahasa Yunani, tetapi juga orang juga bisa menunjukkan dia bisa ditulis dalam bahasa Aramaik juga. Jadi sumber otentik dari Mesias ben Yosef adalah Injil. Ya, kemudian kita lihat masih di dalam ini apa yang hadiah yang dibawa oleh Yakub kepada Esau, keledai. Keledai mengacu kepada Mesias putra David. Ini menurut Midrash ya. Keledai itu mengacu pada Mesias putra David, karena Nabi Zakaria menulis dalam Zakaria 9 ayat 9 mengatakan, lihatlah rajamu akan datang kepadamu, dia adil dan diberkati dengan keselamatan, rendah hati dan menunggang seekor keledai. Bahkan di atas seekor keledai. Zakaria 9 ayat 9. Jadi waktu kita lihat ini, saudara, kita tahu bahwa ini sebenarnya sudah dialami oleh Yesus Mesias justru pada kedatangan yang pertama. Pada kedatangan pertama, tapi dia waktu dia mengendarai keledai, maka dia disanjung, dia disambut di Yerusalem. Nah, tetapi ini juga dikenali oleh orang-orang Yahudi, tapi Injil memberi spesifik sekali bahwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus masuk ke tanah ke Yerusalem. Kemudian kita juga lihat kawanan, ya di sana ada kawanan domba, itu mengacu kepada Israel. Karena
Yesaya 34 ayat 31 mengatakan bahwa kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Jadi kita lihat penebusan akhir itu melibatkan Masiah ben Yosef, Masiah ben David, dan Israel, dan yang satu kelompok terakhir adalah hamba pria dan wanita. Ini merujuk kepada orang percaya bukan Yahudi yang takut akan Tuhan, yang akan juga dikumpulkan seperti orang-orang tebusan. Dan itu ditulis di dalam Ulangan 29 ayat 11, dan orang asing yang ada di dalam perkemahanmu, yaitu orang yang menebang kayumu dan sampai orang yang menimba airmu, itu semuanya akan menjadi bagian dari penebusan akhir. Ya, kita lanjutkan ke Kejadian 32 ayat 6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu ayat berikutnya, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama dengan dia, kambing domanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Jadi utusan Yakub itu kembali. Lalu dia melaporkan bahwa Esau memang sedang datang ke sini, dan dia bukan datang sendiri, tapi dia datang dengan 400 orang bersenjata. Dan ini membuat Yakub menjadi sangat takut. Ya, karena 400 orang bersenjata, sementara dia justru dengan istri dan anak-anak yang masih kecil, dan tentu saja mana bisa melawan 400 orang bersenjata. Lalu dia takut, tetapi dia tidak jadi pasif, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia memakai taktik. Dia memasang taktik, dia memakai strategi, lalu dia pecah rombongannya menjadi 2 kubu. Ada kubu rumah Lea dan kubunya rumah Rahel. Lalu dia pikir kenapa dia pecah? Karena kalau satu kelompok diserang, maka satu kelompok bisa pergi, melarikan diri. Nah, waktu dia memecah ini, kita katakan, oh itu secara literal itu pecah 2. Lea duluan, kemudian Rahel, baru dia di depan sana, Yakub ya. Tapi ada 2 kelompok di belakang dia. Tetapi waktu Yakub sedang membagi 2 kubu ini, maka para sage Israel itu dia lihat, oh ini adalah waktu Yakub membagi menjadi 2 kubu, ini adalah satu tindakan profetik untuk menggambarkan kerajaan Israel yang terpecah 2. Yang satu di Israel, 10 suku itulah Israel, dan kemudian yang lagi 2 suku di selatan itu adalah Yehuda dan Benyamin, dan itu dia adalah anak Rahel. Sementara yang 10 itu anak Lea dan juga gundiknya ya. Tapi yang anak Rahel 2 itu di selatan. Jadi kemudian dia lihat begitu, oh ini merupakan satu tanda profetik. Yang satu di bawah kepemimpinan Yerobeam, itu suku Yosef, itu keturunan Rahel, dan itu di selatan, dan ada 10 suku di utara memisahkan diri dari Rehabeam. Memisahkan diri dari kelompok yang satu lagi, yaitu dipimpin oleh Rehabeam. Jadi ada 2 kelompok. Dan ini kita bisa melihat bahwa kelompok yang di utara, yang 10 suku itu diserang oleh Asyur pada tahun 720 sebelum Masehi, dan kemudian dicerai-beraikan. Kemudian 150 tahun kemudian, kira-kira selatan Yehuda diserang oleh Babilonia dan dicerai-beraikan, sehingga semuanya tercerai-berai. Tetapi mengapa itu bisa terjadi begitu? Maka itu salah satunya Yakub memberikan satu indikasi. Dia bagi 2 kelompok dan itu terjadi. Ya, dan saya merasa kalau kita membaca Torah dengan seperti itu, maka itu pada tataran deras, dan itu lalu membuat kitab Torah itu menjadi kitab nubuatan. Bukan saja kitab sejarah masa lalu, tetapi dia waktu kita baca itu bicara tentang akhir zaman. Dan bahwa 10 suku atau 12 suku yang sudah tercerai-berai itu akan dibawa kembali lagi ke Israel, ke tanah perjanjian.
Nah, jadi kita bisa lihat hanya dengan melihat ini orang Israel bisa sampai ke sana. Saudara, jadi saudara lihat bahwa cara membaca Torah itu kaya. Itu yang ingin saya sampaikan melalui ilustrasi atau gambaran ini. Kemudian kita lihat Kejadian 32 ayat 9, dia berkata begini, jika Esau datang ke satu perkemahan dan menyerangnya, maka perkemahan yang tersisa akan lolos. Jadi waktu dia membagi dua kubu, itu jadi rombongan jadi dua kubu, maka ini juga bisa mengacu kepada dua Mesias. Kepada dua Mesias. Mesias anak Yosef dan Mesias anak David. Mesias anak Yosef akan dipukul dengan pedang. Yang di situ dia katakan perkemahan yang tersisa, dikatakan kalau satu dipukul, satu diserang, maka yang satu lagi akan lolos. Maka kalau satu kena pedang, maka yang satu akan tidak kena pedang. Nah, jadi kita bisa melihat kalau Mesias ben Yosef itu kena pedang, maka yang satu lagi tentu tidak. Nah, itu kita bisa melihat bahwa pembagian dua kelompok itu bicara tentang Israel yang terpecah, tetapi juga kita lihat ini juga bicara tentang Mesias yang dua kali datang. Yang satu Mesias ben Yosef, yang satu Mesias ben David. Ya, kemudian kita lihat berikutnya Kejadian 32 ayat 9 sampai 12 ya, kita membaca ini. Kemudian berkatalah Yakub, ya Tuhan nenekku Abraham dan Tuhan ayahku Ishak dan ya Adonai yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Nah, saudara, waktu dia menghadapi kakaknya yang masih marah kepada dia, dan kemudian dia merasa bahwa bisa sesuatu terjadi dengan semua ancaman yang pernah dia dengar 20 tahun yang lalu, maka dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa terjadi. Maka apa yang dilakukan? Maka apa yang dilakukan Yakub itu yang pertama adalah dia berdoa. Dia memang memecah kelompok, tetapi dia berdoa. Jadi dia melakukan antisipasi jasmaniah. Dia bagi dua kelompok tadi. Kita udah baca tadi. Nah, sekarang setelah itu dia berdoa. Namun utamanya Yakub itu berdoa, menyatakan kebergantungannya kepada Adonai Elohim. Nah, ini sikap yang luar biasa. Ini sikap yang sangat indah yang perlu kita pelajari dari Yakub. Dia seorang yang punya banyak akal. Tetapi dihadapkan kepada keadaan seperti ini, dia sepertinya buntu, ya. Bagaimanapun dia harus datang. Coba lihat, Tuhan suruh dia kembali ke tanah Kanaan, dia harus melewati Seir, di situ tempat kakaknya. Dia tidak lari seperti Yona ke tempat lain untuk menyelamatkan diri atau menghindari Seir. Dia tidak menghindari itu. Ya, dia nggak bisa itu. Dia mau pergi kemana, begitu ya. Dia tidak bisa menghindarinya, tetapi kemudian dia tidak lari ke tempat yang lain, dia lari kepada Tuhan. Dia lari kepada Tuhan dan dia berdoa, dan waktu saudara baca ayat yang barusan kita baca ya, maka kita bisa lihat ya bahwa dia sangat bergantung kepada segala kasih dan kesetiaan Tuhan. Kasih Tuhan dan kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan dan juga kesetiaan Tuhan. Jadi kita bisa melihat dia seorang yang bergantung kepada Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan ini karena Tuhan. Karena perintah Tuhan. Di ayat 9 misalnya. Kita lihat bahwa Tuhan memerintahkan kepadanya
pulanglah ke negerimu. Artinya apa yang dia lakukan itu bukan inisiatif dia sendiri. Perhatikan, ini bukan inisiatif dirinya, tetapi inisiatifnya Tuhan. Dan dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekarang waktu dia melakukan perintah Tuhan, dia menghadapi satu bahaya. Maka dia lari lagi kepada yang memerintahkan. Bagaimana saya harus hadapi ini? Begitu saudara, itu bagusnya kalau kita melakukan atau apapun dalam kehidupan kita itu karena kita tahu bahwa ini perintah Tuhan. Bahwa ini memang dari Tuhan datangnya. Jadi waktu kita menghadapi sesuatu yang mengganjal, ada halangan, ada mentok begitu ya. Maka kita karena diperintahkan oleh Tuhan, kita datang lagi sama Tuhan. Mudah sekali. Tapi kalau itu tidak diperintahkan Tuhan, lalu kita kemudian mau jalan, lalu kemudian ada halangan, bahkan mentok, ada tembok yang nggak bisa kita lalui. Ini tidak diperintahkan Tuhan. Saudara mau ngapain? Karena Tuhan juga nggak perintah gitu kok. Kok sekarang Tuhan yang disalahkan? Ya tidak fair kalau begitu. Nah itu pentingnya bahwa kita sebagai umat Tuhan, segala yang kita lakukan itu didasarkan kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan kasih di dalam hati kita. Bukan keinginan kita sendiri. Kita bisa ingin jadi kaya, jadi milioner, segala macam. Jadi miliarder sekarang istilahnya ya. Boleh aja. Tetapi kalau itu bukan dari Tuhan dan kita menghadapi pintu yang tertutup, tembok di depan kita yang nggak bisa kita lewati, maka itu bukan tanggung jawab Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah suruh seperti itu. Ya, tidak berarti bahwa Tuhan kita mesti jadi kere, tidak, saya tidak mengatakan begitu. Tetapi Tuhan pasti akan memberkati. Tetapi bagaimana dengan cara berkatnya itu harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang mau dipimpin Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pimpinannya. Ya, kita perlu berdoa seperti Yakub ya. Dan dia juga memohon, dia lakukan semuanya itu, karena janji Tuhan. Ya, kalau kita baca semua bahwa dia berjanji, bahwa dia sudah berjanji, bahwa dia akan melindunginya, akan memberkatinya, maka dia mendasarkan semua permohonannya atas janji Tuhan. Nah ini sesuatu hal yang penting bahwa kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kitab suci kita ini perjanjian. Tetapi sekarang saudara dan saya adalah umat perjanjian bukan. Bagaimana kita menjadi umat perjanjian? Dalam perjanjian, biasanya orang mengatakan, oh kita umat perjanjian baru. Oke, benar, kita umat perjanjian baru. Ya, karena Yesua membawa itu dalam perjamuan Pesak terakhir, dia membawa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Jadi it's okay, kita bagian dari itu. Tetapi perjanjian baru itu apa sekarang kita tanya? Perjanjian baru itu adalah, kalau kita baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, maka perjanjian baru adalah apa? Torah yang ditaruh di dalam batin. Jadi perjanjian baru adalah Torah yang taruh di dalam batin. Biasanya orang mengatakan bahwa Brit Hadasa dan New Testament itu adalah perjanjian baru. Itu perjanjian baru, yaitu kitab perjanjian baru. Tetapi perjanjian baru yang diberikan oleh Tuhan kepada Israel dan Yehuda itu adalah Torah yang ditaruh di dalam batin. Dan itu adalah kali pertama istilah perjanjian baru muncul di dalam Alkitab itu di Yeremia 31 itu. Bukan di kitab-kitab Injil. Itu yang pertama muncul. Dan ini adalah satu kesatuan. Jadi kita mesti lihat apa yang muncul pertama itu yang mesti diikuti terus. Gitu ya. Karena Tuhan kita konsisten. Jadi selalu kita bisa lihat bahwa perjanjian baru itu Torah ditaruh dalam hati. Nah bagaimana Torah itu bisa, kita bisa juga mendapatkan bagian dalam Torah. Torah itu adalah satu kelanjutan dari perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham itu perjanjian iman, ya, perjanjian anugerah, diberikan begitu saja. Tapi kemudian setelah itu dilanjutkan dengan perjanjian Sinai, itu disebut Torah.
Dan Torah ini menambah satu. Setelah kita terima dengan iman, maka Torah menambah sesuatu. Bahwa Torah juga menghendaki ketaatan. Jadi iman itu mendorong tindakan ketaatan. Jadi hubungan antara perjanjian Abraham dengan perjanjian Torah adalah iman itu mendorong tindakan ketaatan. Dalam satu kalimat. Itu saya hubungkan antara perjanjian Abraham dengan perjanjian Torah Sinai. Jadi bukan cuma iman. Iman mendorong kepada tindakan ketaatan. Nah, tindakan ketaatan itu ada dalam perjanjian Sinai. Jadi waktu kita lihat perintah-perintah Tuhan, kita taati. Kita taati karena apa? Karena kita sudah punya iman. Dari perjanjian Abraham. Kita percaya, kita punya emunah. Kita bersandar pada Tuhan, lalu kita taati. Nah, jadi lengkap. Nah, itulah perjanjian baru. Yang ditaruh di batin. Melalui Yeshua HaMashiach. Nah, jadi dengan begitu waktu kita tahu bahwa kita kalau kita mau mengatakan, maksud saya kalau kita mengatakan bahwa kita adalah umat perjanjian, maka kita itu adalah umat yang punya iman dan melakukan tindakan ketaatan. Iman yang mendorong kepada ketaatan. Bukan iman hanya di pikiran tapi tidak lakukan apa-apa. Amin, saudara. Iman yang mendorong kepada tindakan ketaatan atas firman Tuhan, itulah umat perjanjian baru. Dan waktu kita ada di situ, kita bisa datang kepada Bapa. Aku adalah umat perjanjianmu. Sama seperti Yakub, dia klaim atau dia mendasarkan apa yang dia mohon, ya. Barangkali bukan pakai istilah klaim, tapi dia mendasarkan apa yang dia mohon atas perjanjian Tuhan. Dan dia betul, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi hanya dengan menyatakan aku orang beriman tapi tidak pernah melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan, itu tidak firm. Tidak firm di hadapan hadirat Tuhan karena belum menyatakan secara sungguh-sungguh sebagai umat perjanjian. Ya, itu bagian pertama. Kita lihat bahwa Yakub dia datang kepada Tuhan dengan berdasarkan perintah Tuhan dan berdasarkan perjanjian yang Tuhan buat dengan dia. Perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kemudian 32, bagian yang kedua adalah hadiah Yakub kepada Esaf. Kejadian 32 ayat 13 sampai 15 saya baca untuk saudara. Lalu bermalamlah dia di sana pada malam itu, kemudian diambilnya dari yang ada padanya suatu persembahan untuk Esaf kakaknya, yaitu 200 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui serta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Jadi ini yang dipikir secara jasmani oleh Yakub. Dia berharap dengan memberikan semua hadiah ini, amarah Esaf kakaknya dapat mereda. Ya, dia memilih hewan-hewan pilihan yang baik yang diberikan untuk Esaf. Dan dia memerintahkan kepada utusannya untuk menjelaskan itu terlebih dulu kepada Esaf. Jadi ini sesuatu sikap yang baik. Ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh punya hati untuk berdamai dengan kakaknya, ya, dengan Esaf. Jadi dia mau berbagi dan dia tidak pelit, kira-kira begitu. Dia mau berbagi sumber daya. Kalau dulu katanya berkatnya itu diberikan kepada Yakub, berkat yang harusnya kepada Esaf lalu diberikan kepada Yakub. Oke, aku berikan sekarang. Kita bagi. Kita nggak usah memilih atau merebut 100% lawan 0%. Kita bagi aja. Lalu dia berbagi. Dan ini satu sikap generous, satu sikap yang baik. Yakub bersedia berbagi kekayaan yang didapatnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak tamak akan harta benda. Dia tetap melihat hak kesulungan itu secara alamiah. Sesungguhnya itu merupakan bagian dari Esaf dan dia mau berbagi dengan Esaf. Nah, sekarang kita coba lihat ya bahwa ini pun dianggap merupakan satu tanda profetik oleh para rabi.
Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah hadiah dari Yakub kepada Esau, itu akan merupakan satu tanda profetik bahwa Israel, orang Yahudi, akan memberikan banyak hal kepada kerajaan Romawi selama tahun-tahun mereka ditaklukkan oleh kerajaan Romawi. Jadi mereka membawa banyak hal. Kita bisa lihat bahwa ada Fiskus Judaicus, pajak Yahudi diberikan dari Yerusalem dibawa ke Athena, dan itu menurut para rabi ini sudah ada jejak profetiknya sejak Yakub memberikan sesuatu kepada Esau. Jadi kita lihat waktu orang Yahudi atau para rabi membaca kitab Torah, ini dia bukan cuma lihat satu kejadian masa lalu, tapi ini dia bisa lihat justru terjadi ribuan tahun sesudah itu. Dan saya percaya bahwa ini mempunyai gema ya, atau mempunyai gaung yang bisa sampai kepada tahun-tahun sesudahnya. Jadi sekali lagi kita bisa melihat bahwa Torah itu merupakan satu buku nubuatan. Dilihat dari sudut orang Yahudi, ini satu nubuatan yang benar terjadi. Dan kemudian bagaimana kalau cuma Israel terus yang memberikan sesuatu kepada bangsa-bangsa? Yakub memberikan kepada Esau, orang Yahudi memberikan kepada Romawi. Kapan kembalinya? Ternyata ya ada lagi satu pemikiran, satu pemahaman ini di dalam Midrash Rabbah juga ya. Dikatakan di era mesianik bangsa-bangsa akan mengembalikan kekayaan kepada Raja Mesias. Mengembalikan semua hadiah yang diberikan oleh Yakub kepada Esau. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Lalu karena dikatakan dalam Mazmur 72 ayat 10, biarlah raja-raja Tarsis dan pulau-pulau mengembalikan hadiah. Tidak dikatakan biarlah mereka membawa hadiah, tapi dikatakan biarlah mereka mengembalikan hadiah. Genesis Rabbah 78. Jadi kita lihat di sini saudara ada satu keadaan ya, bahwa apa yang diberikan oleh Yakub kepada Esau itu tidak selesai, atau tidak selesai artinya sudah hilang dari Yakub. Apa yang Tuhan berikan kepada Yakub, berkat Yakub itu walaupun dia berikan kepada Esau, itu akan kembali lagi kepada Yakub. Kembali kepada Yakub. Kapan tetapi kembalinya? Yakub tidak pernah menerima apa-apa dari Esau. Dia akan kembali melalui Mesias. Karena Mesias akan keluar dari Yakub, karena itu semua kekayaan bangsa-bangsa akan diserahkan kepada Mesias. Seperti yang tadi dikatakan dalam Mazmur 72 ayat 10. Jadi kita lihat ini sesuatu siklus ya. Kita lihat di sini ada satu siklus, dan suatu waktu membaca ini bagaimana mereka menafsir ini ya. Saya lalu teringat kepada satu hukum ya, hukum termodinamika 1 yang menyatakan, yang disebut juga dengan hukum kekekalan energi. Bahwa energi itu tidak bisa dihancurkan, yang bisa berubah bentuk, tapi dia nggak bisa hancur, gitu ya. Jadi waktu saya lihat begitu, oh ini juga kita bisa lihat berlaku di alam ya, ada kekekalan energi itu kita bisa lihat ada di alam. Yang barangkali ini saya mau share apa yang saya waktu saya mulai baca ini, dan ini kita lihat bagaimana di dalam sistem terbuka. Kita lihat ada siklus yang terus-menerus mengalir. Kita lihat bagaimana uap air itu bisa berubah jadi hujan dan kemudian jadi es. Ya, saudara bisa lihat sini gambaran saja, nggak usah lama-lama saya ada di sini. Tapi bagaimana kita bisa hujan? Dari mana hujan? Hujan itu dari uap air. Uap air kemudian pada satu titik kondensasi dia jadi air hujan turun ke bumi, kemudian turun ke bumi, kalau buminya jadi panas, dipanasi maka airnya bisa kembali lagi jadi uap, ya bisa naik lagi jadi uap air. Tapi kemudian kalau dia dalam keadaan dingin, temperaturnya dingin, maka dia menjadi air itu akan menjadi es. Kita juga bisa lihat ada hujan es. Nah kita lihat ada bentuk-bentuk ini yang sebetulnya perbedaan bentuk, tetapi sebenarnya energinya sama. Kalau kita lihat materinya ternyata H2O, jadi sama. Jadi dari uap yang tidak bisa nggak bisa dipegang,
jadi air yang bisa dipegang, jadi es yang bisa dipegang. Nah, waktu kita melihat ini, kita juga lihat, lalu saya ingat bahwa firman Tuhan menjadi manusia juga bisa dilihat dalam gambaran ini. Firman Tuhan itu nggak bisa dipegang. Kita bilang intangible, nggak bisa dipegang, nggak ada materinya gitu ya. Mana dia roh, ya kita nggak bisa pegang. Tetapi kemudian waktu dia menjadi manusia, kita bisa touch dia, kita bisa jamah dia, dan firman itu menjadi manusia, ya, dan kita bisa jamah dia. Tetapi siapa dia? Dia adalah firman. Ya, jadi dalam gambaran itu uap air menjadi air, kemudian menjadi es. Tapi es kalau dia dipanasi, kemudian dia bisa jadi air, kemudian dia menguap lagi, dia nggak bisa kita pegang lagi. Waktu jadi es, waktu jadi air kita bisa pegang. Waktu Yesus ada di sini, firman menjadi manusia, kita bisa pegang dia. Tapi waktu dia kembali, ya, waktu dia kembali dalam rupa firman, dalam rupa dafar Tuhan sebelum dia lahir, kita tidak bisa touch dia, kita tidak bisa menjamah dia. Jadi kalau gitu kita bisa melihat gambaran Mesias yang adalah roh kemudian menjadi manusia, itu juga kita bisa lihat gambarannya ada di alam. Oke, itu menunjukkan bahwa ada perubahan bentuk, tetapi subjeknya itu tetap sama. Itu saya memakai itu. Salah satu hal yang kemudian saya pikir waktu saya membahas ini. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan mengubah Yakub. Tuhan mengubah Yakub. Jadi setelah Yakub dia membawa persembahan itu dan juga kemudian dia memecah dua kelompoknya, maka Elohim belum selesai dengan Yakub. Dia masih memproses Yakub. Jadi malam itu Yakub tinggal seorang diri dalam kegelapan, dan seorang laki-laki, disebut di situ bahasa Ibrani pakai perkataan is, itu laki-laki, bergumul dengan dia semalam-malaman. Dan orang itu dia bergumul dan kita tidak tahu bagaimana kalau dia datang dan dia mulai bergumul, dan orang itu tidak bisa mengalahkan Yakub. Karena Yakub waktu dia bergumul dengan itu, dia memegang orang itu dan orang itu tidak bisa melepaskan diri. Nah, karena orang itu tidak bisa melepaskan diri, maka dia memukul sendi paha Yakub. Dan tapi Yakub tetap tidak mau melepaskan itu. Yakub tidak pernah mau melepaskan orang itu, lalu karena itulah orang itu lalu memberkati Yakub, ya. Nah, orang itu orang itu menanyakan namanya, yang dijawab oleh Yakub, ya. Yakub itu siapa namanya? Yakub, pemegang tumit. Sementara orang itu lalu menjawab, namamu bukan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Israel itu adalah Sar, ya. Ada perkataan Sar di sana, itu Sar itu pangeran. Dan El itu adalah Tuhan, jadi pangeran El, kira-kira begitu ya. Pangeran El, mengapa? Diberitahu engkau bergumul dengan Elohim dan manusia dan engkau menang. Nah, jadi ternyata Yakub itu dia bergumul dan dia tidak mau melepaskan orang itu pergi walaupun dia dipukul pahanya sampai orang itu memberkati dia. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa orang itu? Ya, siapa orang itu? Ada 3 tafsir di dalam lingkungan orang Yahudi. Saya sampaikan semuanya, saya juga pernah share ini, tapi saya mau kembali mengingatkan kita untuk melihat bagaimana cara berpikirnya. Yang pertama, Yakub bergumul dengan dirinya sendiri. Itu ada lingkungan rabi yang menafsir demikian. Yakub bergumul dengan dirinya sendiri. Jadi kalau dia bergumul dengan dirinya sendiri karena dia takut, dia harus mengatasi dirinya sendiri, maka dia bergumul dengan dirinya sendiri.
supaya dia bisa mengalahkan ketakutannya. Itu dia bergumul dengan dirinya sendiri, katanya demikian. Nah, tetapi kalau memang dia bergumul dengan dirinya sendiri, mengapa tiba-tiba dia pincang? Kenapa otot pangkal pahanya itu lalu terpelecok? Sehingga dia lalu berjalannya pincang sudah itu. Oh, kalau begitu ini adalah satu bentuk tafsir, tetapi boleh saja, tetapi ini tidak menyatakan atau bukan tafsir yang paling baik begitu ya. Ini tafsir tapi bukan tafsir yang cocok, yang paling baik. Mesti ada tafsir yang lain. Yang kedua, dia adalah malaikat Esaf. Dia malaikat Esaf. Jadi ini menunjukkan bahwa tafsir ini menegaskan bahwa berkat sulung yang diterima Yakub akhirnya direstui oleh Esaf, gitu ya. Maksudnya itu bahwa Esaf akhirnya merestui juga. Nah, dia untuk itu maka Esaf mengirimkan malaikatnya. Ini bentuk tafsir, kirimkan malaikatnya untuk bergumul dengan Yakub dan akhirnya Yakub itu malaikat itu memberkati Yakub. Artinya Esaf rela. Jadi maksudnya itu. Tapi sekarang dia punya masalah. Mengapa? Karena waktu sebelum atau waktu dia memberkati, dia mengganti namanya Yakub menjadi Israel. Dan nama Israel itu terus dipakai di dalam semua perjanjian Tuhan. Bagaimana malaikat Esaf yang tingkatannya rendah? Ya, Esaf itu manusia, tingkatannya rendah, lalu mengganti nama Yakub. Lalu nama Yakub itu, nama Israel itu dipakai oleh Tuhan dalam perjanjian-perjanjian antara Tuhan dengan Israel, dengan umat manusia, keturunan Yakub. Sepertinya lalu menjadi terlalu rendah, gitu ya. Nah, karena itu lalu ada yang ketiga, malaikat itu adalah manifestasi Tuhan sendiri, yang disebut dengan bahasa Ibrani simsum. Tuhan memanifestasikan diri dalam rupa yang terbatas. Tuhan tidak terbatas, lalu tetapi dia datang dalam rupa yang terbatas. Itu simsum, dan dia memanifestasikan diri sebagai seorang laki-laki itu. Dalam bahasa Greka disebut theophany. Theo itu Tuhan, phania itu nampak. Jadi Tuhan yang menampakkan diri. Dalam bahasa Ibrani lebih lengkap. Simsum itu seperti itu, tetapi lebih lengkap karena dikatakan Tuhan yang tidak terbatas menampakkan diri dalam rupa yang terbatas. Itu tidak ada di dalam teofani. Teofani itu Tuhan menampakkan diri sebagai manusia, begitu ya. Tuhan menampakkan diri. Tapi pengertiannya di dalam Ibrani jelas, yang tidak terbatas menjadi terbatas. Nah, lalu kita bisa lihat ini di dalam Tanakh ini juga terulang beberapa kali ini terjadi, bukan saja kepada Yakub. Kita bisa lihat ya bahwa itu juga terjadi pada Manoah, ayah Simpson. Di situ dipakai istilah malaikat Adonai, malaikat Yud He Vav He menampakkan diri kepada Manoah. Jadi itu juga yang sama bahwa Tuhan, malaikat Tuhan, malaikat Adonai itu menampakkan diri kepada Yakub. Tetapi itu adalah Tuhan sendiri yang menampakkan diri dalam rupa yang terbatas. Lalu pertanyaannya, siapa dia gitu ya? Atau begini sebelum itu. Kalau ada tiga tafsir mana yang benar begitu ya? Saya ingin bahas ini. Kalau ada tiga tafsir itu mana yang benar? Kalau orang Yunani bilang harus satu yang benar, yang lain mesti salah. Tetap karena ini berpikir linier. Tapi kalau orang Yahudi dia biarin tiga tafsir itu biar ada terus, nggak ada masalah bagi mereka. Karena setiap tafsir itu menjelaskan satu aspek. Jadi biarin aja, walaupun ada tafsir yang kuat, ada tafsir yang lemah, tetapi itu dibiarkan. Tidak harus ini yang benar, yang lain semua salah. Tidak harus begitu. Nah, saya ingin saudara, waktu kita belajar Torah, kita harus memakai cara berpikir siklis. Jadi saya membukakan ini, ini bukan khotbah di gereja seperti pada umumnya. Kalau khotbah di gereja, di lingkungan gereja-gereja Kristen, maka dia tidak akan buka opsi seperti begini. Dia akan kasih ini yang benar, yang lainnya lalu jemaat mengatakan kalau enggak seperti ini salah. Itu cara berpikir Yunani. Tapi saya buka
tiga-tiganya saya sampaikan, dan ini bukan yang pertama, beberapa kali saya sampaikan ini, bahwa ada tiga tafsir ini, dan biar itu menjadi kekayaan tafsir. Nah, orang yang berpikir siklis bisa menerima ketiga-tiganya, ya, walaupun dia punya preference bahwa ini yang lebih kuat, ya, ini yang lebih kuat, ini yang lebih lemah, ini yang aku mau, ini yang lebih kuat. Jadi yang lebih kuat yang mana? Bahwa orang itu atau malaikat itu, utusan itu adalah simsum. Itu adalah utusan Tuhan, atau Tuhan menampakkan diri, menyatakan diri dalam rupa yang terbatas. Lalu waktu dia menyatakan diri sebagai yang terbatas, itu siapa? Pertanyaannya sekarang, itu siapa? Nah, waktu kita menjawab siapa, maka kita lihat ini, apakah itu Bapa di surga? Kalau kita bilang ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Apakah itu anak? Apakah itu Roh Kudus? Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang menampakkan diri, yang bisa berkomunikasi dengan manusia, menurut kitab suci itu adalah Memra. Yang pertama itu adalah Memra. Nah, ini kita membaca di dalam Kejadian 3 ayat 8, ya. Kejadian 3 ayat 8 bilang begini, Torah bilang begini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Yud He Vav He Elohim, Adonai Elohim, yang berjalan-jalan dalam taman itu. Jadi siapa yang bunyi langkahnya siapa? Bunyi langkah Adonai Elohim. Itu di dalam Torah begitu. Tapi kemudian di lingkungan orang Yahudi, Torah Ibrani itu diterjemahkan juga ke bahasa Aramaik. Jadi Torah Aramaik itu namanya Targum. Targum. Jadi dalam Targum berbahasa Aramaik, ayat yang sama ditulis begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Memra Adonai Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu. Lalu ya boleh, terima kasih ya, saudara bisa lihat di sana. Coba bandingkan kejadian yang di Torah. Di situ pakai bunyi langkah Yud He Vav He Elohim, sementara Targum memakai bunyi langkah Memra Yud He Vav He Elohim. Apa yang ditambah? Yang ditambah itu satu kata, yaitu Memra. Mengapa dia tambah? Ini pemahaman, ini bukan terjemahan langsung, terjemahan untuk ini, tapi ini adalah saduran, ini adalah untuk pemahaman. Torah aslinya itu dalam Ibrani. Kenapa mereka tambah Memra? Ini yang menambah ini adalah para rabi. Para rabi, dan ini Rabi Farisi. Mestinya begitu, ya. Dan mereka sepakat, mereka menambah kata Memra. Apa itu Memra? Memra itu bahasa Aramaik yang menyatakan itu adalah firman. Itu sama dengan dafar dalam bahasa Ibrani. Lalu kenapa Memra? Kenapa mesti ditambah Memra? Karena menurut pemikiran mereka, pemahaman mereka, yang berkomunikasi dengan manusia itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Pencipta langit dan bumi. Waktu dia berkomunikasi dengan manusia, dia memakai firman. Dia memakai firman. Dia berbicara, itu adalah firman, dan bahasa Aramaiknya itu Memra. Jadi agent yang membuat Adonai Elohim Pencipta langit dan bumi dan manusia itu berkomunikasi dengan manusia yang mengkomunikasikan keduanya, itu adalah Memra. Memra itu adalah firman Elohim yang adalah dirinya sendiri, tetapi dalam wujud, dalam rupa firman. Nah, itu pemahamannya, saudara, ya. Nah, jadi kita bisa melihat sekarang dengan pengertian ini kita bisa mengatakan Memra teologi Memra, ya. Ini sebenarnya bisa dibahas lebih banyak lagi. Tapi waktu kita lihat bahwa Memra itu yang menghubungkan, menjadi alat, menjadi agent, menjadi agen untuk mengkomunikasikan apa yang Tuhan kehendaki kepada manusia, maka kita lihat utusan yang berjumpa dengan Yakov, yang bergumul dengan Yakov, itu bukan Tuhan dalam arti Adonai Elohim yang menciptakan langit dan bumi, tetapi yang bergumul dengan dia itu adalah Memra-nya.
Jadi firman Elohim yang menyapa manusia, gitu ya. Nah, karena itu firman itu bukanlah sesuatu. Firman itu adalah sosok pribadi. Sosok pribadi Tuhan yang membatasi dirinya, ya, membatasi dirinya. Memra adalah ungkapan diri secara terbatas dari Tuhan yang tidak terbatas. Mengapa? Mengapa? Karena memra dapat ditangkap dengan indera manusia. Nah ini saudara, memra dapat ditangkap dengan indera manusia karena manusia terbatas, pikiran kita terbatas, kita mesti bisa memahami sesuatu yang terbatas. Kita tidak bisa memahami sesuatu yang tidak terbatas. Tuhan dalam ketidakterbatasannya, maka itu lalu sulit sekali kita membayangkannya, lalu dia berkomunikasi dengan memra, yaitu sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang terbatas untuk dengan demikian dia berkomunikasi dengan umat Tuhan. Jadi kalau demikian kita bisa melihat memra itu bukan ciptaan, dan tetapi dia adalah atribut dari diri Tuhan sendiri. Dia adalah atribut atau sifat dari Tuhan itu sendiri mempunyai memra. Dan ini lalu kita lihat ya, memra atau firman sebelum dia menjadi manusia itu adalah sifatnya rohani, itu adalah bagian dari Tuhan. Dan lalu bagaimana ini kita bisa melihat hubungannya antara memra dengan Elohim. Nah, saya ingin mengambil lagi satu gambaran ya. Memra itu bisa ditangkap dengan indera, dia bisa terbatas, sementara Tuhan tidak terbatas. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Saya ingin memakai gambaran satu ilustrasi. Saya harap ini bisa cepat ya. Ilustrasi itu dengan otak, ya, dengan gambaran otak. Coba bisa kasih lihat ya. Nah, saudara, ini kita katakan ini satu otak. Otak itu cuma satu. Kita punya, semua manusia punya satu otak. Tetapi dalam satu otak ini, ya, kita bisa lihat di gambarnya di sana, itu ada bagian-bagiannya. Ya, ada bagian untuk bahasa. Saudara bisa lihat itu parietal lobe, itu language, touch, ya, itu ada bagiannya. Ada yang pikir, konsentrasi, itu yang merah. Memori itu yang merah. Kemudian pendengaran itu yang kuning. Feeling itu yang kuning. Untuk pernafasan atau temperatur, untuk temperatur panas dingin itu yang merah jambu, ya. Balance supaya kalau kita jangan oleng, ada vertigo atau apa. Nah, itu ternyata katanya di cerebellum itu balance coordination itu ada di sana. Jadi ini semua adalah bagian-bagian otak, tetapi dia itu satu otak. Jadi satu otak. Kita katakan otak kamu ada berapa? Satu. Tapi ternyata di dalamnya itu ada bagian-bagian yang kalau dia tidak berfungsi, otaknya turun fungsinya. Jadi ini semua mesti lengkap, ya. Nah, sama seperti itu, bahwa Adonai Elohim itu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi waktu dia menciptakan, dia memakai firman. Nah, itu satu function lagi. Kemudian waktu dia hadir di tengah manusia atau dia ada di antara manusia, maka dia datang dalam fungsi yang berbeda, yaitu Ruach HaKodesh. Nah, jadi semuanya itu Elohim. Tapi kemudian itu semua ada bagian-bagiannya. Kita katakan Tuhan kita ada berapa? Tuhan kita Ehad. Nggak ada di dalam Alkitab Tuhan itu 3. Tidak ada. Tuhan itu Ehad. Tapi kemudian di dalam diri Tuhan itu ada fungsi-fungsi. Apakah semua Tuhan, ya saya katakan bahwa Tuhan itu semuanya jadi manusia? Oh tidak. Firman Tuhan katakan, firman itu yang menjadi manusia. Bukan Bapa yang jadi manusia, tapi firman. Nah, waktu kita berpikir begini, maka kita memahami Tuhan dalam konteks, dalam pengertian biblikal, Ibrani. Tetapi kalau kita, seringkali ada orang bahwa Tuhan itu menjadi manusia, oke, kita bisa terima itu semua. Tapi kalau saudara pakai logika mitologi Yunani, ya, mitologi Yunani itu Tuhannya siapa? Zeus,
Satu Zeus itu jadi manusia, seluruh Zeus itu jadi manusia. Lalu kita katakan Bapa jadi manusia, oh tidak, harus dibedakan. Bahwa yang menjadi manusia itu adalah firman. Itulah satu function, satu fungsi dari Elohim, itu yang menjadi begitu, dan itu adalah membranya ya. Jadi kita bisa lihat hal ini ada di dalam hubungan membra dengan Elohim. Dan mengapa saya bawa ke sini? Karena ini memang di medsos itu sering sekali ada pertanyaan-pertanyaan, pergunjingan tentang Yesus, kenapa Yesus itu jadi anak Tuhan, dan masa kalau Yesus Tuhan juga, jadi ada berapa Tuhan dan sebagainya, ya, ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya merasa bahwa ini memang perlu diadres juga, karena ini ada di WA, di medsos, semua orang bisa lihat. Dan lalu saya merasa barangkali ilustrasi ini otak ini bisa membantu, ya, bisa membantu untuk melihat bahwa Tuhan itu sendiri juga mempunyai fungsi-fungsi. Tuhan itu ada fungsinya. Kalau di dalam agama politeisme, maka setiap fungsi itu jadi satu Tuhan. Tapi dalam Alkitab itu cuma satu Tuhan dengan multiple function. Dan fungsi-fungsi itu ada bagiannya. Jadi Bapa itu apa? Ya, Bapa melakukan sesuatu, kemudian Bapa melalui firman menciptakan langit dan bumi. Nah, dia tidak menciptakan lalu tanpa sesuatu, dia menciptakan melalui firman. Jadi firman itu adalah atribut dari Bapa sendiri. Dan kemudian dia hadir dalam hati manusia, itu dalam fungsi Ruach HaKodesh. Jadi kita bisa melihat ada berbagai fungsi di dalam otak, dan juga di dalam Tuhan itu kita bisa melihat ada fungsi-fungsi itu. Lalu kemudian fungsi itu ada namanya, ya. Jadi kalau di dalamnya ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus, dan itu disebut oleh Yeshua Mashiach. Nah, saya mau kasih ilustrasi lagi ini untuk hal ini, ya, karena ada juga mengatakan saat ini tentang kesatuan Tuhan itu dipertanyakan, begitu ya. Saya mau melihat barangkali ini ada orang yang mengatakan 1 ditambah 1 ditambah 1 kenapa sama dengan 1, gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan penjelasan ini, bahwa di dalam kitab Tanakh, ya, dalam kitab Tanakh, yaitu kita bilang Perjanjian Lama, itu ada Torah, itu dibagi menjadi 3. Jadi satu kitab suci Ibrani itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah disebut Torah, 5 buku Musa, kemudian Nevi'im 21 kitab, dan Ketuvim 13 kitab. Totalnya ada 39 kitab. Dibagi menjadi 3 bagian. Tetapi ada berapa kitab? Ada berapa kitab, saudara? Kalau ditanya, maka semua orang Yahudi akan mengatakan 1 kitab. Kita cuma punya 1 kitab. Tapi ternyata di dalam kitab itu ada rinciannya. Ada bagian-bagiannya. Sama seperti otak kita juga, satu otak tapi ada bagian-bagiannya. Ada fungsi-fungsinya. Sama juga dengan kitab suci. Jadi ada kitab suci Tanakh, itu ada Torah, ada Nevi'im, dan Ketuvim. Lalu kemudian juga kitab suci Kristen. Itu ada 66 kitab. Ada 2 bagian. Nah, kitab Tanakh 39 kitab, dan kemudian kitab Brit Hadasya 27 kitab. Ada berapa kitab suci Kristen? 1. Tetapi ada bagian-bagiannya. Jadi ada 66 kitab semuanya totalnya, tetapi kita tetap mengatakan 1 kitab suci. Nah, ini berlaku bagi semua kitab suci agama lain. Jadi kitab suci agama lain juga sama. Dan saya mau ambil sekarang sebagai contoh Al-Quran. Al-Quran itu terdiri, apakah itu semua katakan 1 kitab? Betul, 1 kitab. Sama juga Alkitab juga 1 kitab. Tapi ada berapa? Ada bagiannya enggak? Ada. Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Surah yang pertama, Al-Fatihah, tidak sama dengan surah kedua, Al-Baqarah.
tak sama dengan surat ketiga Al-Imran. Al-Imran ya. Jadi surat yang satu dengan yang surat yang kedua, dengan surat yang ketiga tidak sama. Semuanya beda-beda. Tetapi kalau ditanya, berapa Al-Quran? Jawabnya 1. Loh, kok di dalamnya ada perbedaan? Nah, sama seperti itu. Ya, bahwa dalam Tuhan yang ehad itu bisa ada satu fungsi-fungsi yang berbeda. Bisa ada dibedakan fungsi-fungsinya. Jadi sama. Alkitab juga begitu. Quran juga begitu. Juga kitab suci agama lain. Kitab suci agama lain ya. Jadi kita semua bisa lihat bahwa ada satu kesatuan dan kemudian di dalamnya ada rincian. Nah, sama seperti itu ya, waktu Yesua mengatakan Elohim ya, mengatakan Elohim pencipta langit dan bumi, maka dia itu menjelaskan dengan bahasa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu kesatuan Elohim yang ehad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ehad. Jadi berapa Tuhan kita berapa? Tuhan kita berapa? 3 atau 1, saudara? Tuhan kita ehad, 1 ya, Tuhan ehad. Bahwa kemudian di dalam yang ada fungsi-fungsi yang disebut dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu di dalamnya menjadi bagian. Sama seperti kitab suci kita itu ada 66 kitab, tapi tetap satu kitab suci kita katakan. Quran juga ada 114 surah, tapi kita tetap orang mengatakan itu satu kitab suci. Sama. Ini ada Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetap Tuhannya satu. Tuhannya ehad. Jadi saya ingin mengatakan ini tadi dalam hubungan bahwa apa hubungan Memra dengan Elohim? Ya, Memra itu bagian dari Elohim, dia adalah atribut dari Elohim. Seperti juga Ruach HaKodes adalah Ruach HaKodes adalah roh Elohim, itu adalah roh dari Elohim sendiri. Jadi dengan demikian kita bisa melihat hal-hal yang ada di dalam Torah ini dari perspektif iman terhadap Tuhan yang ehad. Ya, saya kira saya mesti ambil saya lihat beberapa hal. Nah, kemudian setelah itu aku bertemu dengan Esaf ya, dia diberkati dan kemudian dia bertemu dengan Esaf. Dan mereka berdamai satu sama lain, mereka bertangis-tangisan, dan kemudian mereka berpisah. Nah, coba kita lihat saudara pelajaran apa yang kita bisa lihat di sini, ya, di dalam hal ini. Tuhan mengubah orang yang dipilihnya. Jadi Yakub itu dia dipilih oleh Tuhan. Dan waktu dia dipilih, lalu dia sebetulnya Tuhan akan melindungi dia dalam segala hal. Tetapi kemudian dia memakai juga pikirannya, dan tidak salah dia memakai pikirannya, lalu dia melindungi apa yang sudah Tuhan berikan itu dia lindungi dengan kekuatannya sendiri. Jadi hak kesulungan itu sama dia dilindungi, dia melindunginya untuk dirinya, dia mengambilnya untuk dirinya atau dia melindungi untuk dirinya, padahal itu sudah dijual oleh Esaf ya. Jadi hak kesulungan itu sudah dijual oleh Esaf kepada Yakub, lalu Yakub dia sudah dapat secara hukum, dia sudah dapat, lalu dia melindunginya. Dan karena itu dia mengatakan dirinya adalah Esaf kepada bapaknya. Nah, waktu dia lakukan itu sebetulnya apa yang terjadi? Dia sebetulnya memakai hikmatnya untuk melindungi apa yang dia sudah dapat. Dan itu artinya dia memakai kekuatannya sendiri untuk melindungi sesuatu yang sebetulnya Tuhan sudah berkenan untuk dia dapat. Nah, waktu dia dipilih maka dia perlu diubah oleh Tuhan. Bagaimana diubahnya? Dia yang melindungi dengan kekuatan dirinya sendiri apa yang dia dapat, itu harus dipecahkan supaya Yakub itu dia bergantung 100% kepada Tuhan. Dan untuk itulah maka dia bergumul satu malaman dengan orang, Tuhan memberikan orang untuk bergumul dengan Yakub, dan Yakub
terbukti di sana bahwa dia seorang yang mau bergantung kepada Tuhan. Walaupun dia memakai otaknya, ternyata dia orang yang bergantung kepada Tuhan juga. Dia mau bergantung kepada Tuhan. Dan jadi dia sudah dipilih Tuhan waktu Tuhan menunjukkan tangga ke surga itu, naik dari bumi ke surga. Itu sebenarnya dia sudah diberi sudah dipilih untuk meneruskan janji Abraham, Ishak dan kepada dia Yakub. Jadi dia sudah dipilih. Tetapi pada waktu itu ya, dia sudah masih memakai pikirannya, memakai kekuatannya sendiri. Dan ini yang mesti dihancurin oleh Tuhan. Supaya dia bergantung kepada Tuhan 100%. Lalu dikasih orang itu untuk bergumul, dan waktu dia bergumul kelihatan bahwa Yakub ini memang betul-betul sungguh-sungguh dia ingin diberkati Tuhan. Bukan karena dia ingin mengambil sesuatu hak, tapi dia memang ingin diberkati oleh Tuhan. Bahwa dia tahu bahwa sumber segala sesuatunya itu datang dari Tuhan. Bukan dari dirinya sendiri. Bukan karena akal-akalan dia sendiri. Dan itu bagaimana kita bisa lihat bahwa dia bilang, berkati aku tidak pernah melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Itu artinya hidup dan mati, aku mau sekarang, ini hidup matiku. Bahwa engkau adalah satu-satunya opsi. Nggak ada opsi lain, hanya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, udah nggak ada apa-apa. Ya, dan karena hanya Tuhan satu-satunya, aku nggak pernah mau lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Nah itu saudara, itu sikap bergumul dengan Tuhan. Dan setiap kita memang kita harus kita juga mengalami keadaan ini. Bahwa kita bergumul dengan Tuhan sampai begitunya. Kalau bukan karena Tuhan, maka aku tidak akan lakukan apa-apa. Ya, ini terjadi. Dan semua orang percaya yang dipilih itu pasti diubah Tuhan, dan caranya itu sampai dikeras, itu diremukan begitu ya. Ini Yakub diremukan. Nah, kita bisa lihat dia jalannya pincang sesudah itu. Dia pincang. Tetapi waktu dia belum sampai ke sana, kita bisa melihat bahwa dia seorang yang sungguh-sungguh mau bergantung kepada Tuhan. Dan barangkali ini kita hadapi, kita perlu hadapi. Ada kejadian-kejadian, ada hal-hal dalam kehidupan saudara dan saya yang saat ini perlu digumulkan dengan Tuhan. Dan ini kita perlu lakukan itu sungguh-sungguh seperti juga Yakub sudah melakukannya. Jadi jangan mengandalkan kepada kemampuan pikir kita. Tuhan memberikan kemampuan berpikir kepada saya dan kepada saudara. Betul, itu bukan sesuatu yang kita tidak anti-intelektualism ya. Kita tidak membuang semua intelektual. Kita menghargai apa yang Tuhan kasih kepada kita. Tetapi juga jangan kita menganggap itu yang paling hebat. Bahwa itulah dia, aku bergantung kepada kekuatan pikiranku sendiri. Bukan, aku bergantung kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berikan hikmat, itu karena Tuhan memberikan jawaban melalui hikmat. Nah itulah bersyukur kita melakukan itu. Tetapi jangan memakai seakan-akan apa yang kita mampu pikir, itulah dia, itu yang lebih tinggi. Kalaupun kita berdoa lalu kita tetap menganggap pikiran kita yang lebih tinggi dari Tuhan. Nah kita lihat di sini Yakub dia bergumul dan dia katakan aku tidak akan melepaskan kau sebelum memberkati aku. Itu artinya dia sadar berkatnya itu datang dari Tuhan. Nah ini saudara yang barangkali perlu kita hayati di dalam melihat parasha ini, melihat pergumulan Yakub. Dan dia juga kita bisa melihat Yakub itu berdoa. Dia menghadapi tantangan, dia berdoa. Dia berdoa dan doanya itu seperti tadi kita sudah lihat mendasarkan dirinya kepada perjanjian Tuhan, kepada perintah Tuhan. Jadi itu semua yang kita perlukan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai, kalau Tuhan perintahkan itu maka Tuhan pasti kasih buka jalan. Kalau Tuhan tidak perintahkan itu, Tuhan nggak usah buka jalan karena Tuhan nggak perintah. Ya, jadi kita nggak usah maksa minta jalan kalau memang bukan Tuhan perintahkan itu. Kalau kita memang diperintahkan Tuhan, dia mesti buka jalan karena dia bosnya. Nah, barangkali saya mau kasih contoh ya. Ini kasih contoh supaya ini juga menjadi kesaksian bagi ya, beberapa ya banyak anak muda juga di sini ya. Saya kasih dua bagaimana Tuhan menjawab kita. Kita berdoa. Jadi kita menghadapi satu jalan, satu keadaan yang seperti
buntu begitu ya. Lalu kita berdoa. Nah, saya kasih contoh. Yang pertama ini pengalaman masa muda ya. Pengalaman masa muda. Jadi sebagai orang muda ya tentu kita ya ini masih muda, ini maksud saya ini saya cerita lagi masih muda, belum nikah. Ya kita tentu ingin mencari jodoh begitu ya. Lalu pacaran. Ya semua saya kira begitu, ya normal aja itu satu yang normal. Pacaran, tetapi kok ini saya cerita untuk saya ya. Pacaran kok ya kemudian kok beberapa kali putus gitu ya. Ada saatnya beda agama ya. Jadi beda agama. Pertama ya ketemu jadi ya ini senang ngobrol dan sebagainya. Oh, tapi lama-lama jadi sepertinya kok jadi lebih spesial begitu ya. Tapi kemudian waktu beda agama lalu saya mulai berpikir, saudara. Ya barangkali juga sekarang kita hidup di masyarakat majemuk, beda agama lalu gimana ini ya. Nah waktu itu lalu saya juga berpikir gimana ya kalau saya bisa terus sama dia, agamanya beda, sementara saya ingin saya ingin tetap melayani Tuhan. Lalu saya mulai berpikir ya, saya percaya bahwa Tuhan membuat saya berpikir ke situ. Bagaimana kalau misalnya pada satu saat jadian, lalu saya mau melayani Tuhan dengan intensitas seperti ini, sementara dia tidak. Kan jadi rumah tangganya lalu jadi terbelah begitu. Paling-paling kalau misalnya begitu, lalu kita bicaranya urusan agama yang umum banget gitu ya. Sehingga kemudian antara agama satu, lintas agama, debatnya di situ atau diskusinya di urusan itu tadi tidak bisa masuk lebih dalam. Lalu saya mulai pikir begitu. Dan akhirnya saya merasa, oh saya nggak sanggup. Saya tidak siap untuk punya rumah tangga seperti itu dengan orang itu. Akhirnya waktu beda agama, udah ini lalu akhirnya saya yang mengakhirinya. Saya akhiri ya. Nah, kemudian ya karena pertimbangan apa? Saya mau hidup saya juga melayani Tuhan. Dan saya nggak bisa dengan orang yang yang barangkali bisa berkeluarga tapi kemudian tetap aja pikirannya berbeda begitu ya. Nah, kemudian itu sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang kita tuju, dan kalau memang tujuannya bukan ke situ, kenapa mesti diteruskan? Dan akhirnya saya mengundurkan diri, dan tetapi kemudian pacaran lagi sama yang seagama. Pacaran yang seagama ternyata kalau yang berbeda agama itu saya yang mengakhiri. Kalau yang seagama ternyata di sananya yang merasa yang mengakhirinya begitu ya. Jadi nggak cocok toh, nggak bisa ketemu gitu. Jadi beberapa kali terjadi begitu, lalu saya rasa bosan ya. Saya rasa bosan. Nah, tetapi kemudian tetap ada dorongan untuk mempunyai pasangan, ya, membuat keluarga. Lalu pertanyaannya kepada siapa harus memohon? Lalu kita memohonnya menurut Alkitab itu berdoa kepada Bapa Surgawi. Lalu berdoa. Lalu saya bilang begini, Bapak, aku bergantung kepadamu, hanya kepada Engkau ya. Bila Engkau buka jalan, hanya kalau dari Tuhan kasih aku menikah. Kalau enggak ya udah biar aja begini sampai kapan gitu ya. Jadi saya bilang begitu ya, karena udah beberapa kali itu jadi bosan begitu saudara ya. Jadi mestinya ini jadi yang betul aja datang dari Tuhan. Nah itu berdoa begitu dan terus melayani di gereja ya. Dan nah ini entah gimana gitu ya, saya nggak tahu tuh entah gimana gitu. Tiba-tiba ya di tetangga gitu. Tetangga itu ternyata tetangga saya itu lalu anaknya itu tadinya tinggal di Bandung pindah ke Jakarta karena pekerjaan katanya. Nah, ternyata dia kemudian juga ikut melayani ya di gereja di sini ya. Jadi kenal dan kemudian ya kenalnya dari persekutuan doa, lalu kenal lalu mulai melayani, dan dalam pelayanan itu ya kira-kira 2 tahun sama-sama melayani. Tadinya juga biasa aja, tapi setelah 2 tahun ada di dalam pelayanan pemuda sama-sama begitu, lalu muncul ada sesuatu yang spesial begitu, dan dari pikiran itulah maka kemudian mulai setelah sekitar 2 tahun itu saya propose dia gitu ya, dipropose dan kemudian disambut, dan kemudian saya waktu propose itu merasa bahwa ini adalah miss right. Jadi kalau udah miss right ya udahlah kita propose, dan kemudian jadi sampai sekarang.
Nah, jadi kita mohon, dan itu dengan pilihan. Saya sampaikan bahwa saya memilih, saya tidak mau dengan orang yang berbeda agama, dan dia juga dari keluarga yang terpandang, begitu ya. Ini keluarga terpandang, dia tidak akan mau tentunya anaknya akan ikut dengan kepercayaan saya. Itu berat bagi saya. Jadi karena itu saya mengundurkan diri sebelum terlalu jauh. Nah, itu pilihan seperti itu pilihan karena iman, tetapi tekanannya adalah Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi Tuhan memberikan yang tepat. Dan karena itu saya bersyukur kalau hari ini saya bersama dengan istri saya, ya, Ibu Ira, itu bisa melayani, ya, mengajar Torah pada bagian masing-masing. Yang kedua, saya sampaikan juga ini sedikit lagi waktu, ya. Yang kedua itu adalah waktu saya mau masuk Israel yang pertama. Saya mau datang ke Israel yang pertama. Saya dapat beasiswa waktu itu ke Amerika, di Stillwater, Oklahoma. Lalu saya mau ke Israel pulangnya, dan itu diperkenankan. Saya pakai beasiswa, ya, waktu itu saya mau datang pulang ke Indonesia melalui Israel. Lalu kita mesti apply visa dari konsulat di Texas, itu di Houston, itu Israel konsulat Israel di Texas, ya, dan itu di Houston, itu apply ke sana. Ternyata itu ditolak, saudara. Nah, waktu itu ditolak, permohonan visa saya ditolak. Waduh, saya udah perasaannya down banget, gitu ya. Tapi dalam keadaan seperti itu saya berdoa. Saya berdoa dan berseru kepada Tuhan, sama seperti Yakub juga. Ini mentok ini. Konsulat Israel di Houston menolak, mau apa lagi? Udah nggak ada lagi, udah habis itu sebetulnya. Tapi saya berdoa. Ya, berdoa, Tuhan, kalau Tuhan memang membuka jalan, pasti Tuhan buka jalan, tapi saya nggak tahu gimana, ini udah ditolak Tuhan. Ya, saya down seperti itu, ya. Ya, berdoa mohon pertolongan Tuhan. Gimana caranya begitu, ya? Nggak tahu saya jalan apa. Nggak ada yang kasih tahu juga. Waktu itu ditolak, ya udah ditolak begitu. Mau apa lagi? Nah, waktu saya berdoa begitu, ya, dan betul-betul berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Lalu di situ ada di pikiran saya itu seperti muncul seperti ada pengertian yang jalan begitu, ya. Seperti kalau itu running text begitu. Tapi saya nggak lihat teks apa, tapi itu seperti jalan pikiran itu, saya rasa seperti ada sesuatu yang jalan. Dan itu satu pengertian, 3 kata, reapply from Amsterdam. Wow, itu seperti wow, itu satu seperti boom begitu, ya. Wah, waktu saya dapat pengertian itu, lalu saya angkat tangan, saya berdiri, tadinya berlutut, berdiri dan memuji Tuhan. Ya, belum ada apa-apa, tapi pikirannya udah dibuka. Nah, masih banyak usaha. Ya, jadi artinya gimana? Saya perlu ke Amsterdam. Dan ke Amsterdam mesti cari konsulatnya di mana. Ternyata bukan di Amsterdam, ternyata ada di Den Haag, ya. Mesti naik tram lagi ke sana, tapi nggak jauh gitu, ya. Dan semuanya, dan waktu sampai di konsulat di Den Haag, dikasih lihat begini, langsung dia ngerti, dia langsung bikin visa, dia kasih lembaran terpisah. Ya, lembaran terpisah karena itu paspor biru, itu paspor pejabat, ya. Nggak bisa ditempelin yang begitu. Nah, Israelnya ngerti gitu, ya. Lalu saya bisa masuk. Tetapi kemudian jawaban itu membutuhkan satu usaha lebih panjang. Tuhan udah kasih jawaban, tapi kemudian jawabannya lebih panjang. Nah, saya mau sampaikan ini adalah bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Bahwa kita dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita gumuli dan itu keras. Seperti nggak tembus-tembus begitu, ya. Nah, pertama, apakah itu perintah Tuhan? Apakah itu memang begitu jalannya dari Tuhan? Kalau itu bukan perintah Tuhan, ya nggak usah jalan terus ke sana. Tapi kalau itu perintah Tuhan, Tuhan mesti buka jalan. Dan kemudian Tuhan buka jalannya bagaimana? Tuhan buka jalan dengan pertama kasih hikmat. Seperti tadi, reapply from Amsterdam, 3 kata. Itu terbuka, kuncinya kebuka, di pikiran tuh kebuka.
Lalu bisa lihat, tapi kemudian setelah itu menjalankan lagi banyak langkah lagi diperlukan. Waktu itu saya dengan Ibu Ira ya, dan satu anak, ini anak yang pertama, Irena ya, itu pertama kali ke Israel tahun 1995. Dia masih kurang dari 2 tahun, jadi udah lupa apa yang dia pernah lakukan di sana. Tetapi itu terbuka karena Tuhan. Itu enggak ada satu orang pun. Itu saya tahu dari doa. Bahwa itu bisa di-reply dari Amsterdam, itu doa saudara. Bukan siapa-siapa yang lain. Baru setelah itu saya tanya, gimana. Lalu kemudian tiketnya di-arrange lewat Amsterdam. Ya, itu luar biasa. Itu enggak tanya orang-orang. Artinya Tuhan, dari situ kita tahu bahwa Tuhan berkehendak. Kalau dia berkehendak, dia kasih. Sama itu kita bisa melihat bahwa itu dikeras dulu. Kita mesti jatuh di depan Tuhan, mesti remuk di depan Tuhan, baru kita bisa dapat itu. Hal yang sama itu dengan Yakub terjadi juga pada saya dan juga pada saudara. Dan waktu kita mengalami itu, kita diubah Tuhan untuk apa? Untuk jadi pemenang. Ya, bukan jadi pecundang, jadi pemenang. Dan kita menang ya, dan puji Tuhan saya pergi ke Israel, itu semua biaya ke sana itu semuanya di cover oleh beasiswa ya. Jadi saya nggak keluar uang secara khusus, itu semuanya perjalanan yang jauh itu semuanya ada di dalam lingkungan itu, walaupun orang-orang tidak tahu apa yang saya lakukan. Karena itu datang saya sendiri, Tuhan kasih dalam doa, dan itu bukan bukan ada saran dari siapapun. Waktu saya bertanya secara teknis itu hanya sesuatu hal yang umum sekali. Nah, saudara, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita semua itu menghadapi tantangan juga seperti Yakub menghadapi tantangan, menghadapi satu hal yang besar. Kita harus berjalan dengan iman, dengan emunah, kita berjalan dengan bitachon, dengan bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, bukan karena mengandalkan orang lain, si ini nama besar siapa, si ini nama besar siapa, dia hebat begini dan hebat begitu, enggak peduli itu, enggak perlu ada itu. Kalau Tuhan mau memberikan, maka dia akan berikan jalannya, dan kita tahu, waktu kita diberi jalannya, kita udah diubah. Kita dikeras lebih dulu, kita diremukkan di depan Tuhan, baru kemudian Tuhan bangun kita menjadi sesuatu orang yang mempunyai kualifikasi yang lebih dewasa, lebih tangguh dalam iman, dan kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Kita akan sama-sama masuk dalam doa, dan kita ada satu pujian yang kita nyanyikan ya. Tuhan, dia buka jalan. Dia buka jalan. Yakub diberi jalan oleh Tuhan. Itu bukan pikiran Yakub sendiri. Dia berdoa dan Tuhan kasih jawabannya. Dia bergumul dan Tuhan kasih kekuatannya. Tuhan luruhkan hati Esau. Dan karena itu mereka bisa berdamai, dan Yakub selamat. Dia tidak ada sesuatu yang jahat terjadi kepada Yakub. Sama seperti Yakub juga disertai Tuhan, saudara dan saya juga disertai Tuhan. Tapi kita mesti bergumul di dalam iman, berharap hanya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Hanya dengan itu Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku.
Benar Tuhan, terima kasih Bapa. Sesungguhnya Engkau yang membuka jalan bagi kami. Saat kami menghadapi jalan yang buntu, saat kami tidak melihat jalan, sesungguhnya Engkau membuka jalan. Bahkan Engkau sanggup memberikan jalan yang baru. Bapa, saat ini kami bersyukur Tuhan kalau mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan membawa Yakub melalui semua ancaman dalam kehidupan, melalui kekerasan yang dia ancaman kekerasan yang dia hadapi. Engkau membuka jalan dan Engkau membuat dia menjalani semuanya, melalui semuanya itu dengan aman, dengan anugerah ya Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami percaya Bapa bahwa dihadapkan kepada semua keadaan yang tidak menentu, ada sesuatu halangan-halangan dalam kehidupan, hambatan-hambatan dalam kehidupan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sanggup membuka jalan dan berikan kehendak-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam perkara yang kami hadapi ya Tuhan. Bawa kami Tuhan dalam kebenaran perintah-perintah-Mu, dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dengan landasan firman Tuhan kami boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan karena itu kami boleh melalui segala keadaan yang berat apapun juga yang dalam kehidupan kami saat ini. Apakah itu juga dalam hubungan pribadi dengan pribadi. Ada hubungan pribadi seorang dengan pribadi yang lain. Tuhan Engkau jamah, Tuhan buka jalan ya Tuhan. Apakah itu urusan keluarga, Tuhan Engkau jamah ya Tuhan. Atau urusan usaha ya Tuhan, dagang, bisnis, apapun, Tuhan Engkau jamah ya Tuhan. Bukakan jalan ya Tuhan pada umat-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat, berikan pencerahan untuk melihat usaha yang sedang dilakukan, strategi apa yang harus diambil, taktik apa yang harus dilakukan ya Tuhan, sikap yang harus diambil dengan satu keadaan-keadaan yang apapun yang terjadi. Kami mohon Tuhan, bukakan jalan, berikan hikmat, berikan pencerahan oleh Ruh Kodes, supaya kalaupun ada jalan yang salah dapat dikoreksi ya Tuhan. Kalaupun ada arah yang tidak tepat, itu dapat dikoreksi ya Tuhan. Kami mohon Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pencerahan kepada kami semua, supaya kami boleh berjalan dalam segala hal, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, pendidikan ya Tuhan, bahkan di dalam pelayanan ya Tuhan. Berikan pencerahan kepada kami supaya kami boleh boleh berjalan ya Tuhan, di jalannya Tuhan. Kami boleh ada dalam kehendak-Mu, dalam perintah-Mu, yang itu membawa kami kepada tujuan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau berkenan atas segala sesuatu yang kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau melihat setiap hati yang berharap kepadamu, setiap hati yang mengharap bahwa Tuhan menjamah masalahnya dalam pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing Tuhan Engkau jamah ya Tuhan. Apakah itu juga dalam hal sakit penyakit, untuk tubuh yang sehat Tuhan jamah ya Tuhan. Ada masalah dalam keuangan, Tuhan jamah. Masalah dalam usaha, masalah dalam prosedur pengurusan proyek atau apapun juga ya Tuhan. Tuhan jamah. Tuhan bukakan pikiran dari anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk melihat semuanya dengan baik, melihat dengan benar seperti Tuhan melihat. Sehingga ada bagian-bagian yang salah itu dapat dihindari. Tetapi segala hal yang baik boleh dilanjutkan. Dan Tuhan berikan pencerahan kepada kami semua. Berikan jawaban-Mu ya Bapa. Kami mengharap Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang dapat membawa kami lebih lanjut dalam kehidupan ini. Karena Engkau adalah pencipta kehidupan ini. Hanya karena Engkau kami dapat melangkah lebih lanjut. Tanpa Engkau kami tidak bisa menangkah lebih lanjut. Karena itu Tuhan jamah, bawa langkah-langkah kami kepada kehendak-Mu, kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam seluruh firman-Mu, di dalam seluruh Alkitab tidak ada satu kali pun Engkau menantarkan umat-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami melihat bagaimana Yakub ya Tuhan, Tuhan bawa dia untuk terus bertumbuh di dalam sebagai umat perjanjian ya Tuhan. Dan kami mau tumbuh sebagai umat perjanjian
yang memegang perjanjian Tuhan dan berjalan terus dan meneruskan kebenaran firman Tuhan kepada generasi-generasi yang berikut. Karena itu kami berdoa juga untuk semua kaum muda yang saat ini sedang berpacaran dan mulai mengambil keputusan untuk memilih jodoh ya Tuhan. Kami mohon Tuhan beri hikmat, berikan pencerahan ya Tuhan untuk membawa mereka kepada keputusan yang tepat, sehingga apa yang akan dibentuk, rumah tangga akan dibentuk, akan menjadi berkat, menjadi sesuatu yang indah, yang harum, yang sedap didengar ya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, menjadi kebahagiaan bagi umat-Mu semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kami percaya Bapak bahwa Engkau mendengar doa kami. Karena kami naikkan di dalam satu nama, di atas nama Mesias Yeshua. Tergala puji hormat bagi nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kami terima dengan iman ya Tuhan, jawaban Tuhan, dan bawa kami ya Tuhan pada langkah-langkah iman. Sesudah ini kami melakukan semua langkah-langkah iman untuk mendapatkan jawaban yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.